Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 93, Kebencian. Qinlan mengambil postur yang sangat kuat dan mengusir Zhu Xiaotian, yang membuat masalah di masa depan. Yun Ying bahkan lebih berterima kasih kepada Master Puncak dari Puncak Pedang Kekaisaran ini. Rahmat penguasa Puncak Qin, Yun Ying harus mengingatnya. Meskipun saya bukan murid Puncak Pedang Kekaisaran, tetapi di masa depan, jika penguasa Puncak Qin memiliki tempat di mana saya dapat berguna, saya tidak akan pernah mengelak, dan saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sikap dingin Qinlan terhadap Zhu Xiaotian barusan menghilang, dan senyum lembut muncul di wajahnya, dan berkata, 7 puncak Akademi Bela Diri King Feng sudah menjadi sebuah keluarga. Tuan, puncakmu sering menyebutmu di depanku, dan dia memiliki harapan besar untukmu. Saya melihat bahwa Anda Yuan Gang akan melakukannya, bekerja keras, berusaha untuk menerobos dalam waktu setengah tahun, dan bersaing memperebutkan gelar murid utama Akademi Bela Diri King Feng. Katakanlah, Qinlan melirik Yun Hao lagi. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Yun Hao, tetapi Yun Ying ada di sana, jadi itu tidak nyaman. Jadi dia hanya membungkuk sedikit kepada Yun Hao dan pergi. Setelah Qinlan pergi, Yun Ying dan Yun Hao mengobrol beberapa patah kata, lalu kembali ke kamar mereka lagi. Yun Hao, yang kembali ke kamar, melirik ke ruang belakang kamar dan berkata, keluar. Qinlan berjalan keluar dari ruang belakang dan berkata dengan sangat sopan, Tuan Muda Yun, setelah berurusan dengan urusan Yun Shogang di pagi hari, Anda sedang terburu-buru. Jadi ada beberapa hal yang belum sempat saya ceritakan kepada Anda. Katakan, Qinlan, Murong Guang dari rumah Markis Shenyong, terakhir kali di makam kuno hidup dan mati, dia ditekan oleh Yun Gonzi dengan susunan besar, dan terluka parah, dan dia telah bersembunyi di mansion baru-baru ini dan belum menunjukkan wajahnya. Saya melaporkan berita pembunuhan Murong Guang terhadap seniman bela diri kota Liuyun di makam kuno hidup dan mati melalui saluran Akademi Bela Diri. Tetapi masalah ini seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa memicu gelombang sedikit pun. Jelas, Murong Guang, pencuri tua itu, membuka tangan dan matanya ke langit, dan dengan paksa menekan masalah ini. Aku kenal pencuri tua ini. Dia telah menderita kerugian besar, dia tidak akan pernah menyerah, dan ketika lukanya sembuh, dia pasti akan membalas dendam terhadap Yun Gonzi, jadi harap berhati-hati dengan Yun Gonzi. Dengarkan, wajah Yun Hao sedikit serius, dan dia mendengus, aku tahu. Murong Guang adalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam pil emas, dan dengan kekuatannya saat ini, itu memang cukup sulit untuk dihadapi. Ini adalah bahaya tersembunyi, bagaimana pihak lain akan membalas, Yun Hao tidak tahu, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan adalah satu-satunya arti sejati. Oleh karena itu, sudah dekat untuk memulihkan pedang Suxin, dan kali ini untuk bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, Anda juga harus memanfaatkan sepenuhnya sumber daya Akademi Bela Diri King Feng untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri sesegera mungkin. Qinlan melihat bahwa Yun Hao tidak tertarik untuk membahas terlalu banyak masalah ini, jadi dia berhenti melanjutkan topik dan berkata, Tuan Muda Yun, kalau begitu saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Mengenai konten penilaian Akademi Bela Diri King Feng, Qinlan tidak mengatakannya. Yun Hao juga tidak bertanya, karena konten penilaian Akademi Seni Bela Diri King Feng berbeda setiap tahun, dan sebelum tanggal penilaian, tidak mungkin bagi siapapun kecuali dekan untuk mengetahui sebelumnya. Selain itu, bahkan jika dia tahu sebelumnya, tidak masalah apakah dia memberitahu Yun Hao atau tidak, Qinlan tidak ragu bahwa Yun Hao akan menjadi yang pertama. Dan Yun Hao sendiri sama sekali tidak peduli dengan isi penilaiannya. Tujuannya sangat jelas, Geng Jin harus mendapatkannya. Rumah Markis Shenyong, di ruang rahasia yang gelap. Murong Guang bermeditasi dengan lututnya, matanya tertutup, alisnya terkunci rapat, dan ekspresinya menyakitkan. Tiba-tiba, auranya menjadi sangat tidak teratur, seluruh tubuhnya di luar kendali, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Ahem. Batuk, batuk. Batuk hebat terdengar, dan mulut serta hidung Murong Guang menyembur dengan darah yang tidak bisa berhenti memercik. Kakek. Pada saat ini, pintu ruang rahasia didorong terbuka, dan Murong King tampak bingung, dan buru-buru mendukung Murong Guang.
Kakek, luka-lukamu, apakah Anda tidak mengendalikannya? Murong King bertanya dengan cemas. Murong Guang terengah-engah, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara lemah, anak kelinci kecil bernama Yun Hao, dia menembak terlalu keras. Dia hampir memecahkan pil emasku dengan bantuan kekuatan arai besar makam hidup dan mati. Begitu nama Yun Hao disebutkan, wajah pucat Murong Guang dipenuhi dengan ekspresi kebencian, dan kemudian berkata, Kinger, aku memintamu untuk memeriksa detail Yun Hao, apakah kamu pernah mengetahuinya? Murong King mengangguk dan berkata, kakek, saya datang kepada Anda untuk melaporkan masalah ini, informasi Yun Hao telah diperiksa. Dia adalah kepala aula muda dari Aula Seni Bela Diri Pedang Gila di kota Liuyun, dan dia juga anggota keluarga Yun di Kabupaten Beihan, tetapi Yun Hao tampaknya telah berselisih dengan keluarga Yun. Sekarang, Yun Hao mendaftar untuk penilaian Akademi Bela Diri King Feng, dan bahkan tinggal di titik kontak Akademi Bela Diri King Feng di kota kabupaten, dan Qin Lan, Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran, juga berada di titik kontak, dan mereka berdua seharusnya berkolusi. Ekspresi Murong Guang terus berubah, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana melakukannya. Murong King, kakek, mengapa kita tidak langsung mengatur seseorang untuk pergi ke benteng Akademi Bela Diri King Feng di kota kabupaten dan membunuh Yun Hao? Murong Guang menggelengkan kepalanya, karena Yun Hao dapat mengendalikan arai besar makam kuno hidup dan mati, ada kemungkinan besar harta karun di makam kuno hidup dan mati ada di tubuhnya. Dia bukan orang bodoh, mengetahui bahwa Hou Mansion kita pasti akan membalas, tidak mungkin baginya untuk membawa harta karun itu bersamanya. Oleh karena itu, Yun Hao hanya bisa ditangkap hidup-hidup, bukan dibunuh. Murong King berpikir sejenak dan berkata, itu, kirim seseorang untuk membawanya kembali. Murong Guang masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Lan sudah datang ke kota kabupaten dan tinggal bersama Yun Hao, mungkin, mereka sudah merencanakannya dan menunggu kita untuk bergerak. Sekarang, kekuatan ayahmu di perbatasan telah membangkitkan kewaspadaan keluarga kerajaan, dan dia diam-diam mengincar keluarga Murong kita. Selama kita membuat sedikit kesalahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jadi, jangan pindahkan Yun Hao untuk saat ini. Ketika mereka lengah, belum terlambat bagi kita untuk melakukannya. Sebaiknya, biarkan Yun Hao memasuki Akademi Bela Diri King Feng dan kemudian lakukan. Akademi Bela Diri King Feng, bukan berarti tidak ada orang tanpa kita. Jika sesuatu terjadi pada Yun Hao setelah bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, tidak ada yang bisa mencurigai kepala keluarga Murong kita. Murong King mengerutkan kening dan berkata, kakek. Tanpa menunggu Murong King selesai berbicara, Murong Guang berkata, kakek tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir bahwa Shenyong Marquis Mansion memiliki kekuatan besar, tetapi sekarang kamu bertindak dengan takut-takut, dan hatimu tidak bahagia. Tapi, Kinger, ingat, mereka yang mencapai hal-hal besar harus tahu bagaimana menahan diri. Sekarang adalah periode paling kritis bagi keluarga Murong kita, selama waktu ini berlalu, keluarga Murong pasti akan memerintah di dunia. Selain itu, Anda juga akan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri tahun ini. Murong King, kakek memintaku untuk juga pergi ke Akademi Bela Diri King Feng, menatap Yun Hao, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak, kamu pergi ke Akademi Bela Diri Changxing. Jika keluarga Murong ingin mencapai hal-hal besar, mereka harus mengandalkan kekuatan Akademi Bela Diri Changxing. Selain itu, Akademi Bela Diri Changxing bahkan lebih misterius dan kuat daripada yang diketahui kebanyakan orang. Jika Anda dapat melewati Akademi Bela Diri Changxing dan memasuki Akademi Bela Diri Changyu, maka penggulingan keluarga Murong saya atas dinasti King Feng akan menjadi 9 dari 10. Setelah Murong Guang selesai berbicara, dia mengeluarkan wow lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Merasakan pil emas yang penuh dengan retakan di dantian, kebencian Murong Guang terhadap Yun Hao semakin dalam lagi, dan dia meraung, Yun Hao, ketika kamu jatuh ke tangan lelaki tua itu akan meminum darahmu, memakan dagingmu, dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Bab 94, Phoenix Nirvana, Berita Ling Feiyu. Beberapa hari berikutnya tenang, Yun Hao tinggal di titik kontak Akademi Bela Diri King Feng di kota kabupaten dan merenungkan kultivasinya. Dilengkapi dengan pil matahari pembakaran untuk memurnikan tubuh daging, setiap hari, kekuatannya terus meningkat, dan sekarang,
tahap tubuh harta karun tingkat tinggi telah mencapai tahap akhir. Jika kita mengambil pembagian alam umum dari dunia kultivasi, itu setara dengan transformasi 7 kali lipat dari alam laut. Perbaikan formasi pedang Suksin telah mencapai ambang batas. Apa yang bisa diperbaiki, sudah diperbaiki. Hanya setelah mendapatkan Gengjin dan memperbaiki retakan di pedang itu sendiri, ia dapat melanjutkan. Ada 2 hari tersisa, yang merupakan hari penilaian rekrutmen tahunan Akademi Bela Diri King Feng, dan pada hari ini, kota kabupaten yang tenang telah memicu lapisan gelombang. Zhu Xiaotian, kepala formasi pertama keluarga hukum di Kabupaten Beihan, mengumumkan kepada dunia luar bahwa Zhu Ao dan Zhu Ying, yang awalnya dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng, tidak akan lagi berpartisipasi dalam penilaian, dan akan langsung dibebaskan dari penilaian dan bergabung dengan Akademi Bela Diri Changxing. Tiba-tiba, di jalan-jalan dan gang-gang di kota kabupaten, ada banyak diskusi. Langkah keluarga Zhu adalah melawan perlindungan Qinlan terhadap Yun Hao. Qinlan bingung, sebagai penguasa puncak pertama Akademi Bela Diri King Feng, dia seharusnya memulai dari situasi keseluruhan, tetapi dia menyinggung keluarga Zhu dengan begitu kejam demi Yun Hao yang kurang dikenal. Zhu Ao, alam pengumpul roh 6 kali lipat, adalah jenius teratas dari penilaian Akademi Bela Diri King Feng tahun ini, pesaing kuat untuk tempat pertama, dan bahwa Zhu Ying, yang sudah menjadi penyihir formasi teratas dari Ordo Kuning di usia muda, memiliki masa depan yang cerah, sekarang tidak apa-apa. Qinlan mendorong mereka ke Akademi Bela Diri Changxing. Kalau begitu Yun Hao, dari mana asalnya? Layak Qinlan menyerahkan harga besar 2 jenius untuk melindunginya? Orang dari keluarga Yun adalah putra Yun Tianquo yang diusir oleh keluarga Yun 25 tahun yang lalu, dan dia memiliki sedikit bakat. Tetapi dikatakan bahwa orang ini memiliki mata di atas-atas, cukup sombong, tidak memiliki siapapun di matanya, dan sombong dan bodoh. Qinlan tidak melindungi Yun Hao, tetapi jatuh cinta pada Yun Ying. Lagi pula, puncak pedang kekaisaran Qinlan sedang menurun, dan dia bahkan tidak memiliki murid inti. Dia mungkin ingin menggali Yun Ying dari puncak segel kekaisaran ke puncak pedang kekaisaran, dan di Akademi Bela Diri King Feng, tidak jarang hal semacam ini sesekali menggali orang. Seifu Nguyen, hei, tidak, sudah 10 tahun berturut-turut dia kalah dari Akademi Bela Diri Changxing dalam kompetisi rookie antara 2 akademi, dan Qinlan telah mendorong 2 bibit bagus terbaik ke Akademi Bela Diri Changxing. Tampaknya kompetisi tahun ini akan menjadi kekalahan terburuk dari Akademi Bela Diri King Feng dalam 10 tahun terakhir. Ketika kekacauan 2 jenius dari keluarga Zhu yang secara langsung dibebaskan dari penilaian dan bergabung dengan Akademi Bela Diri Changxing mencapai puncaknya, berita blockbuster lainnya meledak di kota kabupaten. Mu Rongqing, wanita muda dari rumah Markis Shenyong, menyembah Akademi Bela Diri Changxing dan menjadi murid tertutup Dekan Li Xuanyin. Mu Rongqing, pada usia 8 tahun, dia berlatih induksi Qi, pada usia 9 tahun dia memadatkan Yuan sejati, pada usia 11 tahun dia melangkah ke Laut Huahai, pada usia 14 tahun dia mengumpulkan Yuan menjadi roh, pada usia 18 tahun dia dipromosikan menjadi Yuan Gang, dan sekarang pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi 3 Yuan Gang. Jenius seperti itu, bergabung dengan Akademi Bela Diri Changxing. Barisan pendatang baru yang direkrut oleh Akademi Bela Diri Changxing tahun ini benar-benar menakutkan. Menurut informasi yang saya dapatkan, Dekan Li Xuanyin dari Akademi Bela Diri Changxing, belum lama ini, menerima seorang murid tertutup misterius. Asalnya tidak diketahui, tetapi dikatakan bahwa dia secantik dewa surgawi, dan kualifikasinya bahkan lebih menakutkan, dan baru kurang dari sebulan sejak dia tiba di Akademi Bela Diri Changxing, dan dia telah terkena dampak 3 kali lipat dari Huahai kerana pengumpulan roh. Saya juga pernah mendengar tentang ini, teman saya ada di Akademi Bela Diri Changxing, dan dia memberitahu saya bahwa murid-murid tertutup yang diterima Din Li beberapa waktu lalu, ketika dia memadatkan roh Yuan, langit penuh dengan cahaya, dan penglihatan keberuntungan sangat banyak. Dikatakan bahwa saya juga mendengar bahwa murid perempuan misterius Din Li adalah roh Yuan yang terkondensasi saat mengamati diagram Phoenix Nirvana, jadi roh Yuannya kemungkinan besar adalah roh Phoenix. Mendesis, roh elemental Phoenix. Ini adalah roh Yuan binatang ilahi, itu jelas merupakan roh Yuan pertama dari dinasti King Feng sepanjang zaman. Di dalam wilayah dinasti kekaisaran,
Sejumlah besar pria yang sangat bergengsi telah muncul di Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan satu demi satu, hanya untuk dapat bertemu dengan jenius wanita misterius itu. Tetapi sejauh ini, jenius wanita misterius itu, dengan para pengagum ini, tidak pernah mengucapkan lebih dari 3 kata. Wanita seperti itu, jika ada yang bisa memenangkan hatinya, saya khawatir kuburan leluhur dari generasi ke-18 leluhur harus merokok. Terlalu banyak berpikir, tidak ada pria di dinasti King Feng yang bisa menandingi jenius wanita itu, dan masa depan keluarga ditakdirkan untuk melompat keluar dari dinasti King Feng dan pergi ke dunia yang lebih luas. Akademi Bela Diri, Seifup, titik kontak kursi kabupaten. Yun Hao berlatih dengan tenang, menerbangkan pedang dan biru, terbang dan bolak-balik di dalam ruangan, cekatan seperti kehidupan. Ketukan-ketukan, ada ketukan di pintu. Hati Yun Hao tergerak. Dia menarik pedang terbang, mengakhiri kultivasinya, dan berkata, silakan masuk. Yun Ying mendorong pintu masuk. Sepupu, ada apa? Yun Hao bertanya. Yun Ying, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Tuan Qin Feng akan membawa semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian ke tempat penilaian nanti, dan saya juga harus kembali ke Akademi Bela Diri King Feng. Selain itu, masalah. Yun Shogang, saya telah menjadi perantara dengan Tuan Qin Feng. Tuan Qin Feng berjanji kepada saya dan tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban keluarga Yun. Tetapi Yun Shogang dilemparkan ke tambang oleh Akademi Bela Diri King Feng untuk ditambang selama 10 tahun sebagai hukuman. Anda tidak menyalahkan saya karena menjadi perantara, bukan? Setelah beberapa periode kontak dengan Yun Hao, Yun Ying semakin merasa bahwa sepertinya ada lapisan kabut di tubuh Yun Hao, yang membuatnya tidak dapat diprediksi. Dan ketika menghadapi Yun Hao, dia selalu memiliki rasa kerendahan hati. Yun Hao tampak acuh tak acuh dan berkata, tidak. Yun Ying menghela nafas lega dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus saya ingatkan Anda, dengan bakat dan kekuatan Anda, sama sekali tidak ada masalah dalam lulus penilaian. Tapi, setelah lulus penilaian, Anda mencoba memilih puncak segel kekaisaran, dan saya berada di puncak segel kekaisaran, yang juga nyaman bagi Anda untuk diurus. Adapun pihak Tuan Qin Feng, dia membantu kami ingat bantuannya. Tetapi jangan memilih puncak Yujian karena puncak Yujian di Kabupaten Beihan, sekarang terlalu menurun. Sumber daya yang bisa mereka dapatkan dalam setahun kurang dari sumber daya Imperial Seal Peak selama 2 atau 3 bulan. Dan temperamen Qin Feng relatif pemarah. Akibatnya, Yujian Feng berada dalam situasi yang memalukan di Akademi Bela Diri King Feng. Anda mengerti semua ini, bukan? Yun Hao, oke, aku tahu. Pada saat ini, sebuah lonceng merdu berbunyi. Yun Ying, ayo pergi dan berkumpul. Qin Feng akan membawamu pergi. Ayolah, aku akan menunggumu di puncak Yuyin. Petik 2 titik 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 titik. Di dalam rumah, yang tidak jauh dari titik kontak Akademi Bela Diri King Feng, seorang lelaki tua berdiri di halaman, berdiri dengan tangan di tangannya. Lonceng merdu yang berbunyi di titik kontak Akademi Bela Diri King Feng datang perlahan. Kemudian, seorang pria parubaya buru-buru berjalan ke arah lelaki tua itu, membungkuk, dan berkata, Wakil Presiden Deng, tempat penilaian Akademi Bela Diri King Feng, serta metode penilaian, telah ditemukan, dan Anda dapat bertindak kapan saja. Orang tua, bernama Wakil Dekan Deng perlahan menyilangkan sudut mulutnya dengan lengkungan dingin, dan berkata, selama bertahun-tahun, Akademi Bela Diri Changxing dan Akademi Bela Diri King Feng telah bersaing secara terbuka dan diam-diam. Di antara mereka, Akademi Bela Diri Changxing kami di Kabupaten Beihan yang paling menindas Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Tapi itu tidak cukup. Tahun ini, kita harus memberi tamparan keras lagi pada wajah Akademi Seni Bela Diri King Feng, dan mereka akan kehilangan muka. Selain itu, Din Li juga menjelaskan, mari kita bunuh seorang anak bernama Yun Hao yang berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng. Fan Jun, aku akan menyerahkan hal-hal ini padamu. Pria parubaya bernama Fan Jun tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, Yun Hao, apakah ada yang istimewa dari orang ini? Orang tua itu mendengus dan berkata, dia memiliki keterlibatan dengan Ling Feiyu, murid yang baru saja diterima Din Li. Ling Feiyu telah memadatkan roh Yuan Phoenix sejati, dan masa depannya tidak terukur, dan dia telah diperhatikan oleh Akademi Changyu Dao.
Ketika Fan Jun mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, Akademi Bela Diri Changxing telah didirikan di dinasti Qing Feng untuk sementara waktu, dan juga telah mengirim 10 atau 8 jenius ke Akademi Changyu Dao, tetapi semuanya telah dipukuli kembali. Dan Ling Feiyu ini memang lebih baik dari jenius sebelumnya. Jika dia berhasil bergabung dengan Akademi Changyu Dao, maka kita juga akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Wakil Presiden Deng, jangan khawatir, biarkan Akademi Bela Diri Qing Feng kehilangan muka, bunuh Yun Hao dan putuskan ikatan Ling Feiyu, saya pasti akan melakukan dua hal ini dengan aman. Orang tua itu bersenandung dan berkata, kalau begitu cepat dan lakukan, aku di sini, menunggu kabar baikmu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.